Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran hari ini. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dimulai, Rabbi zidni ilma, warzukni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, dan berilah aku rezeki akan kepahaman. Amin. Selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi pada bab 2 yaitu norma dan keadilan, dengan submateri norma dalam kehidupan masyarakat. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah 1. Pengertian norma. 2. Tujuan norma. 3. Macam-macam norma. Nah anak-anak, mari kita membahasnya satu persatu. Pengertian norma. Anak-anak tahukah kalian apa yang dimaksud dengan norma? Istilah norma berasal dari bahasa Inggris, norm, bahasa Yunani, nomoi atau nomos, bahasa Arab koidah yang berarti hukum. Menurut Jimli Asidiki, norma merupakan institusionalisasi nilai-nilai yang diidealkan sebagai kebaikan, keluhuran, bahkan kemuliaan, berhadapan dengan nilai-nilai buruk, tidak luhur, atau tidak mulia. Norma pada hakikatnya merupakan kaidah hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Juga dapat diartikan, aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Pengertian norma bisa diartikan sebagai petunjuk atau pedoman tingkah laku yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan suatu alasan tertentu. Pengertian dan jenis norma ini akan mengikat warga atau suatu kelompok dalam masyarakat. Tujuan norma. Manusia pada dasarnya memiliki dua kedudukan, yaitu sebagai makhluk sosial dan makhluk individu. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, ia akan bergabung dalam kelompok manusia yang memiliki keinginan dan harapan yang harus diwujudkan secara bersama-sama. Akan tetapi, sebagai makhluk individu, tiap orang memiliki perbedaan pemikiran dan perbedaan kepentingan. Menurut Roskopon, dalam masyarakat terdapat 3 kategori kepentingan yang dilindungi oleh norma hukum, yaitu 1. Kepentingan umum. 2. Kepentingan masyarakat. 3. Kepentingan pribadi. Dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan kepentingan dapat menimbulkan adanya perselisihan, perpecahan, bahkan menjurus ke arah terjadinya kekacauan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya benturan akibat perbedaan kepentingan tersebut, diperlukan suatu tatanan hidup berupa aturan-aturan dalam pergaulan hidup di masyarakat. Tatanan tersebut biasanya disebut norma. Norma dibentuk untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia, sehingga dapat terwujud ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat. Macam-macam norma. Setiap kelompok masyarakat memiliki perbedaan corak budaya dan sifatnya. Oleh karena itu, aturan atau norma yang berlaku dalam setiap masyarakat tentu berbeda-beda. Dalam pergaulan hidup manusia dikenal adanya berbagai penggolongan norma, yang dapat dibedakan dalam 4 macam norma yaitu, norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. 1. Norma agama. Norma agama adalah norma yang bersumber dari Tuhan yang terdapat dalam kitab suci agama tersebut, yang berisi petunjuk hidup yang memuat perintah dan larangan, serta anjuran. Norma agama bertujuan untuk mewujudkan hal-hal yang dituangkan dalam kitab suci. Sanksi norma agama berupa dosa yang akan mendapatkan hukuman langsung dari Tuhan. Contoh norma agama, di antaranya sebagai berikut: dilarang membunuh, dilarang mencuri, harus patuh pada orang tua, harus rajin beribadah. 2. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah
Peraturan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia. Suara hati nurani sebagai suara kejujuran merupakan suara yang akan mengarahkan manusia kepada kebaikan. Tujuan norma kesusilaan agar setiap manusia memiliki rasa kesusilaan yang tinggi dalam kehidupannya di masyarakat. Perasaan bersalah, gelisah, menyesal, dan tidak tentram merupakan sanksi atau hukuman dari norma kesusilaan. Contoh norma kesusilaan di antaranya adalah berlaku jujur, berlaku adil, berbuat baik terhadap sesama manusia. 3. Norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan norma yang timbul dan diadakan oleh masyarakat itu sendiri untuk saling menghormati. Ukuran norma kesopanan adalah kepantasan, kebiasaan, patutan yang berlaku dalam sebuah masyarakat. Tujuan norma kesopanan adalah sikap sopan demi terwujudnya ketertiban dan keharmonisan hidup bermasyarakat. Pelanggaran terhadap norma kesopanan akan dikenakan sanksi berupa teguran, caci maki, pengucilan, atau pengusiran dari masyarakat. Contoh norma kesopanan, di antaranya jika sedang makan jangan sambil berbicara. Jangan meludah di sembarang tempat. Yang muda harus menghargai yang lebih tua. 4. Norma hukum. Norma hukum adalah norma yang dibuat oleh pemerintah melalui lembaga negara. Norma hukum bersifat mengatur dan memaksa. Tujuan norma hukum adalah untuk mewujudkan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara melalui upaya penciptaan kepastian hukum. Sanksi bagi yang melanggar norma hukum dapat berupa denda, kurungan, pidana penjara, pidana mati, pencabutan hak tertentu, tergantung berat ringannya pelanggaran. Contoh norma hukum, di antaranya barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dihukum karena membunuh, dengan hukuman setinggi-tingginya 15 tahun, dilarang mengganggu ketertiban umum. Nah, anak-anak, demikianlah materi tentang macam-macam norma. Semoga kalian bisa memahami materi yang sudah Ibu sampaikan. Anak-anak, untuk lebih memahami materi tentang norma dalam kehidupan masyarakat, maka kita akan membagi kelas dalam 4 kelompok. Kelompok 1 membahas tentang norma agama. Kelompok 2 membahas tentang norma kesopanan. Kelompok 3 membahas tentang norma kesusilaan. Kelompok 4 membahas tentang norma hukum. Setiap kelompok akan mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka dan akan ditanggapi oleh kelompok lainnya. Nah anak-anak, selamat mengerjakan tugas kelompoknya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.